وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام الطيبة والهرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إذ يا ربي صلى الله وكرمه ومحبته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassad lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana 'ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau meriwayatkan di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Dahulu ada satu tokoh sufi, guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi,
yang bernama Imam Shibli. Imam Shibli diriwayatkan khadama 400 ustazin wa qala qara'tu 4,000 haditsin thumma ikhtartu minha haditsan wahidan wa 'amiltu bihi wa khalaitu ma siwahu li anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fihi wa kana 'ilmu al-awwalin wal akhirin kulluhu mundarijan fihi faktafaitu bihi wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa 'amal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa 'amal lillah biqadri hajatika ilaihi wa amal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Yang artinya beliau mengatakan, saya belajar kepada 400 orang guru dan saya telah membaca 4.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya seleksi dari 4.000 hadis Nabi, saya memilih satu hadis. Yang hadis ini saya amalkan dan saya merasa cukup dengan satu hadis. Saya amalkan sebab di dalamnya ada keselamatan bagi diri saya. Dan ini adalah ilmu seluruh para nabi, yang paling awal dan yang paling akhir. Seluruhnya terhimpun di dalam satu hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Nabi bersabda, "I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha." Beramallah untuk duniamu seukuran seberapa lama kamu tinggal di dunia. Ikhwan muslimin rahimakumullah, hakikat kehidupan di dunia ini sangat singkat. Bahkan jika dikaitkan dengan umur kita, Nabi sudah memberikan satu berita bahwa umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana yang beliau sabdakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika. Dan yang lewat dari usia 70 tahun sangat sedikit dari mereka, kata Nabi SAW. Dan ini memang terbukti. Banyak daripada kita kaum muslimin khususnya, kebanyakan meninggal di usia 60 sampai 70 tahun. Sekalipun ada yang lebih daripada 70 tahun, itu sangat sedikit jumlah mereka. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu singkat dan sesaat umur kita di dunia ini. Itu jika dikaitkan dengan umur kita sebagai manusia. Bahkan umur dunia ini juga jika dinisbatkan dengan akhirat, nantinya terasa singkat dan sesaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yalbathu illa 'ashyatan aw duhaha." Tidaklah manusia yang tinggal di bumi ini terkecuali hanya sesaat dari waktu sore atau sesaat dari waktu duha. Sangat singkat. Oleh sebab itu, para nabi seluruhnya, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang dunia ini bukan sebagai tujuan kehidupan. Dunia bukan segala-galanya. Dunia tidak memiliki kemuliaan apapun. Jika satu saat kita meninggal dunia, dengan harga akhirat tidak ada bandingnya dengan harga dunia yang sangat murah. Maka Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan, "Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha." Saya, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, saya hidup di dunia ini bagaikan seorang musafir, kata Nabi, yang berangkat di waktu siang hari, kemudian panas yang amat sangat, akhirnya saya berteduh di satu pohon.
Tapi tatkala matahari itu sudah mulai tenggelam, panasnya sudah hilang, maka saya akan tinggalkan pohon tersebut. Saya akan pergi dan saya tinggalkan. Nah, pohon di situ adalah dunia. Hanya sesaat, kita hanya berteduh, bukan sebagai tempat tinggal permanen. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ad-dunya qintarah fa'buruha wa la ta'buruha. Dunia adalah jembatan, lewatin saja, jangan dibuat rumah di tengah jembatan. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ma hadhihi dunya, tidaklah dunia ini terkecuali hanya bidari iqamah, bukan tempat tinggal. Wa ma hiya illa qattariq ila al-watan, dia hanya jalan yang dilewati oleh musafir. Wa ma hadhihi dar illa jannah liman ittaqa, tapi kalau ingin mencari rumah yang sesungguhnya, adanya di dalam surga. Itulah rumah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tertipu ikhwan muslimin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha tha'ah. Kehidupan di dunia sa'ah, sesaat, faj'alha tha'ah, maka jadikanlah ketika hidup di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, i'mal, beramallah kalian untuk Allah seukuran kalian butuh kepada Allah. Kita makhluk senantiasa butuh kepada Allah setiap saat. Gak ada yang namanya manusia hebat, gak ada. Semuanya lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Sehebat-hebatnya manusia, dia berada di antara dua kelemahan. Lemah yang pertama, seluruh manusia ketika lahir tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak membawa ilmu, tidak membawa harta, tidak membawa jabatan. Seluruhnya lahir di dunia la ya'lamuna syai'an. Mereka tidak memiliki apa-apa. Dan nanti di masa tua kembali lemah. Pikirannya lemah, tubuhnya lemah, kekuatannya lemah. Maka kita ini hakikatnya gak punya apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa. Apa yang dibanggakan, apa yang disombongkan? Ikhwanul muslimin rahimakumullah, maka Allah Ta'ala tegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata Abu Hurairah, yang diartikan dengan as-samad adalah Allah la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah satu-satunya zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Namun seluruh makhluk atau segala sesuatu akan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Karena semua kekuatan dan daya kita itu berdasarkan kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Yang ketiga kata beliau, i'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu seukuran kamu abadi tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dunia tidak abadi, kenapa kita totalitas dalam mencari dunia padahal dunia tidak abadi? Sedangkan akhirat yang abadi kita tidak total di dalam mencari kehidupan yang abadi. Ini namanya orang yang gurur, tertipu. Naqsul akal, kurang akal. Kita menghabiskan kekuatan kita, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita hanya mengejar sesuatu yang fana, itu dunia. Tapi di saat yang sama kehidupan kita yang kekal abadi, kita tidak memaksimalkan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk meraih kehidupan yang abadi. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun 'indallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim.
Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di surga ada. Itulah kesuksesan yang nyata, yang benar-benar azim, agung di sisi Allah. Dan mendapatkan ridha Allah itu adalah akbar, sesuatu yang jauh lebih besar dari surga itu. Dan yang terakhir kata beliau, i'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah untuk kau terjauhkan dari api neraka seukuran kamu sabar menahan panasnya api neraka. Ikhwan muslimin, tidak ada satupun yang mampu bersabar menahan panasnya api neraka. Setiap kita tidak ada yang mampu. Jangankan api neraka, api dunia pun tidak ada manusia yang sanggup menahan. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kepada umatnya, ittaqun nara walau bisyikhi tamrah fa in lam tajidu fa biqalimah thayyibah. Takutlah kalian kepada api neraka, karena Nabi faham kita tidak ada yang mampu. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun sedekah sepotong korma. Dan seandainya kalian pun tidak memiliki sepotong korma, maka berkata yang baik itu menjadi sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang tegas, karena diciptakan untuk mengadab. Mereka melaksanakan la ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Nah, ini 4 nasihat yang disampaikan oleh Imam Shibli. Mudah-mudahan bisa kita tanamkan di dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam hidup kita, dan kita bersihkan semua hati kita agar semua kebaikan bisa masuk ke hati kita. Hati kita inilah yang menjadi raja dan anggota tubuh itu pasukannya. Maka perbaiki hati kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Taati semua perintah Allah dan Rasulnya, maka kalian akan hidup bahagia abadi selama-lamanya di akhirat. Jangan sampai terlambat dan menyesal. Barakallahu fi wa lakum bil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasr haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadul jum'ah wal jama'at. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadima. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikati muqarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wa ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina zawil qadri sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sunna wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la
إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم بالمسلمين في القدس والغزة في كل فلسطين، اللهم كن له عونا ونصيرا وملك بالظالمين. اللهم كن مددا ولا تضر أحدا. اللهم أرنا في عجائب قدرتك واجعله عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضيفين في فلسطين، اللهم فك كيد أسرهم وفرج أنكرهم، اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزهم، اللهم أعن على بلائهم وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا والتف بنا، اللهم احفظنا والتف بنا وانصرنا وفرجنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلح مسلما في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في حلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع عنا والمسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمحن وجميع أنواع البلاء ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الإمام والأمة ورائية ورائية وألف بين قلوبهم وارفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم والشكر لله فاعملوا بفضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.